Oke. Sebentar ya. Oke, ya saya mulai. Tadi kan materi kita kalau lihat buku ini yang ini di agama Islam perguruan tinggi, plus di RPS kita lanjut setelah MIT itu ada materi tentang ilmu pengetahuan bab satunya. Terus berikutnya lagi ada tentang akhlak dan akhlak Islam. Berikutnya lagi wawasan Islam, terakhir pergaulan. Ya, memang saya tidak diskusi, ya, saya sendiri aja. Nanti kalau masalah diskusi nanti sambil jalan aja diskusinya pas kuliah kayak gini. Karena khawatir saya sendiri kan tidak tahu kemampuan Anda seperti apa, saya sendiri juga seperti apa. Ya, lebih baik diskusinya bareng-bareng. Ya. Oke, tadi saya sudah share kepada Anda semua tentang ini. Saya pakainya rujukannya, saya tidak ngomong-ngomong kitab saya sendiri ya, lumayan lama, yang namanya Jawahirul Bukhari. Saya baca ketika pas ini, kemarin saya pulang kampung ke Pemalang. Baca ini bagus, saya terapkan, terus saya nemu bab ini, bahkan nemu lah, saya kaitkan dengan ini pula, bab ini plus bab yang ada di mata kuliah kita namanya Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah nih, ada judul babul, kelihatan ya? Ya, halo, Terlihat, kelihatan Pak. enggak? Kelihatan ya? Babul ilmi Iya, Pak. qabla qablal qaulin qabla qaul wal amal ya. Ada yang tahu artinya enggak? Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ya, bab tentang ilmu sebelum qaul yang berkata ataupun beramal ya. Sekarang saya tanya, ini kan tentang ilmu pengetahuan dan Islam. Duluan mana antara ngamal sama ilmu? Duluan mana? Silakan. Ilmu dulu. Dulu mana? Ilmu, Pak. Ya, kalau secara konsep agama yang benar, secara Islam ilmu dulu. Benar mana, sholat dulu atau belajar sholat? Langsung sholat Belajar atau sholat belajar? dulu, Pak. Yang Belajar benar, terlebih dahulu, Pak. belajar sholat dulu. Kalau dalam masyarakat, yang sering sholat C, baru belajar. Kalau sholat C, maka sholatnya salah, pasti itu. Tapi kalau belajar, hampir dipastikan sholatnya benar, setelah itu baru sholat. Oleh karenanya sholat lebih baik dilakukan sejak kecil, belajar sholat. Kitab-kitabnya banyak, buku-bukunya ada pasolatan, tuntunan sholat, macam-macam ya, dan seterusnya. Ya sama kayak gini, Imam Bukhari itu nama tempat ya, nama tempat Imam Bukhari itu Imam Bukhara. Setahu saya itu orangnya buta itu ya, tapi bisa ahli hadis, bisa hafal dan macam-macam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah ya, yang dimulai dengan ilmu. Ya, jadi syahadat itu ya dimulai dengan ilmu atau ucapannya apa, segala sesuatu inilah istilahnya, bahwa Allah itu mengizinkan segala sesuatunya dengan ilmu ya, bahkan termasuk ulama ataupun guru itu adalah warisannya para nabi. Berarti orang yang berilmu itu adalah warisan para nabi. Siapa orang berilmu itu? Ya dosen, ya ustadz, ya guru Anda itu. Itu yang benar. Tapi kalau Anda tidak berdasarkan pada guru Anda, maka pasti salah, itu pasti itu. Jadi karena guru Anda berdasarkan buku. Jadi saya ngomong kayak gini berdasarkan buku itu, kitab itu. Saya ngomong ini juga berdasarkan buku guru-guru saya ini ya, yang di UNES. Jadi tidak asal ya. Jadi itu loh dasarnya. Sehingga orang-orang seperti itu harus dilindungi. Jangan percaya, mohon maaf lah, dukun, tidak boleh. Jangan percaya sama ramalan. Misalkan yoga itu ya, kamu lahirnya bulan apa yoga? Juli, Pak. Nah, Juli ya. Nanti kamu Juli, jodoh kamu bulannya nanti biasanya Scorpio, November, itu namanya dukun, nggak boleh.
Ya, oke. Kemudian tadi sampai ini ya. Barang siapa orang yang sengaja ya mencari ilmu ya sampai bertanya, maka disitulah Allah akan ini sahalallahu thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan mempermudah jalan dia orang tersebut menuju surga. Jadi kayak gini yoga, Kang Nila, Syahrul Ramadan Shalom ya, itu sampai berilmu kayak gini ya jelas ya, istilahnya belajar kayak gini pasti dilindungi dan pasti dilindungi oleh Allah dan pasti susah itu. Tidak ada yang namanya orang nuntut ilmu itu senang, itu tidak ada itu, cuma susah. Termasuk saya nih doanya, saya lagi studi S3, disertasi, aduh, saya hamil abon ya, dan seterusnya. Waqala jasa jalla dzikru innama yakhsyawahu min ibadihi. Bahwa bahkan Allah itu berzikir ya, saya mengatakan bahwa innama yakhsya ya, Allah itu ya takut dari ibadahnya seorang ulama. Nah, sekarang ulama itu orang berilmu. Ibadahnya orang yang berilmu sama ibadahnya orang yang tidak berilmu itu berbeda. Taruhlah wanita lah ya. Misalnya Naida nih, Naida itu kan kudungan ya. Orang yang berilmu Naida itu pakai sholat mekenanya nutupi batuk, kening enggak? Naida kalau sholat nutupi kening enggak? Untuk yang Iya, Pak. perempuan nutupi ya. Kalau yang benar menurut ilmu fikih, kalau sholat batuknya agak dilonggarkan. Ya kalau makanya kalau laki-laki ada namanya peci. Ya. Nah, ini samping saya ada peci. Nah, sebentar. Nah, ini saya peci. Kalau saya sholat, maka harus seperti ini. Keningnya harus nempel. Tapi kalau saya tidak sholat, saya mau pelantikan presiden ya kayak gini. Nah, gitu. Tapi kalau peci kayak ini, sama kerudung juga gitu. Jadi kalau sujud, sininya harus nempel. Ada 7 anggota sujud. 1, kedua tangan, kedua jempol kaki, dan kedua dengkul. Tuh, dihitung 7. Kalau di antara 7 itu tidak nempel, sholat Anda tidak sah. Nah, kayak gini. Sehingga sholatnya orang yang berilmu berbeda. Sampai Allah sendiri lihat ke monitor, Allah sendiri takut dengan ibadahnya orang yang berilmu. Walaupun sholatnya mungkin ya 1 menit, tapi penuh dengan ilmu. Beda itu. Bahkan Allah mengatakan, wama yaqiluha illal alimun. Qala wa ta'ala qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, artinya kayak gini. Wama yaqilu illal alimun. Bahkan Allah wama dan tidak ada, apa ini artinya, saya kok tak deketin. Lan ora ana ngangen-ngangen ayat illal alimun. Tidak boleh istilahnya kayak berpikir kecuali atau ngangan-ngangan asalnya akal ya, akal berpikir kecuali alimun orang yang ahli. Jadi kalau Anda tanya-tanya kepada orang ya harus yang alim, atau nebak-nebak juga nggak boleh. Wa qala ta'ala qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fis ashabi sa'ir. Artinya kurang lebih ini ya. Artinya ya kalau memang kita tidak mendengar, tidak tahu, lebih baik tanyalah kepada orang yang berilmu ya. Faqala ta'ala hal yastawil ladzi ya'maluna wal ladzina la ya'lamun ya. Bahkan kalau bisa ya kita itu mengetahui dari orang yang tidak mengetahui. Faqala Nabi, bahkan Nabi Muhammad bersabda, man yuridillahi khairan yuwaffiqhu. Barang siapa yang menginginkan Allah dengan kebaikan, maka Allah itu akan memahamkan dalam agamanya. Wa inna ma ilmu ya. Nah ini syarat orang mahasiswa mencari ilmu bita'alumi dengan cara belajar. Dah itu bit ya bita'alumi dengan cara belajar. Jadi kalau Anda tidak belajar, maka otomatis Anda tidak berilmu. Ilmunya apapun ya. Ilmunya apapun, ilmu dokter, matematika, fisika, biologi, dan seterusnya, termasuk itulah ilmu. Nah, itu konteksnya ya.
Jadi jawabannya duluan mana antara amal, berkata, atau ilmu? Jawabannya adalah ilmu dulu. Dah itu. Termasuk ilmu biologi, astrologi, dan sebagainya. Ilmu dulu. Ya. Oke, selesai. Kita kuliah kurang lebih seperti ini. Diskusi saja lah, ya yang enak. Ya, lebih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti ujiannya biasanya option, tapi saya kurang tahu ya, karena yang membuat bukan saya. Nanti Anda ikuti aja lah ya. Biasanya nilainya selalu keluar, tapi saya lebih suka penilaian tugas Anda. Soal tugas Anda kalau saya nilai secara betul itu ya, saya kemarin langsung dan sebagainya. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Sepi ini, kalau Anda ada suara. Halo, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Di rumah sudah pada bosan kelihatannya. Sudah, Pak. Ya, oke, bisa dipahami ya. Ya, ilmu Bisa, itu Pak. seperti itu. Kalau Anda baca yang Intab ini kayak gini, buku ini, itu sangat luas sekali. Ya, pemahamannya ada ilmu logika, ilmu ini, dan kurang menarik ya. Soalnya kita juga masih baru belajar seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya, silakan Anda pahami lagi aja, banyak baca materi materi saya. Ya, silakan. Kalau saya sih suka ditulis ya, kirim lagi dan sebagainya untuk penilaian-penilaian saya. Saya lebih suka kayak gitu, penilaian dari saya. Anda nulis, baca apapun, buku ataupun kitab, silakan share ke saya, nanti saya akan baca. Itu aja. Oke, karena tidak ada yang tanya, ya sudah cukup saja ya. Besok atau sekalian saja lah materi akhlak ya. Ya, biar besok Anda belajar sendiri. Yang kedua, bab tentang akhlak dalam Islam. Saya baca dari sini ya. Akhlak dalam Islam itu lebih cenderung kepada kalau saya masih kecil itu ada namanya akhlakul ilbani ya. Akhlak untuk anak-anak. Jadi jilid 1, jilid 2, jilid 3. Sama akhlaknya anak muda itu ya berbeda ya. Apalagi Anda mahasiswa nih. Abdul Aziz sama Inani misalkan. Itu kan Inani perempuan. Abdul Aziz itu laki-laki. Itu ketemu di kelas misalnya itu langsung menikah ya bisa itu. Tapi akhlaknya baik atau enggak gitu. Karena apa? Rentang. Ya, rentang apa? Rentang untuk ya istilahnya kan bisa baik dan buruknya kayak gitu. Nah, kalau dalam akhlak itu ada dua istilahnya, akhlak terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Mahmudah sama mazmumah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka akhlak yang paling utama tujuan Nabi. Jadi imannya dulu, Islamnya, asik akhlaknya akan terbentuk ya. Kata Quraisyab itu yang hilang dari kita itu adalah salah satunya adalah akhlak. Udah itu ya. Akhlak itu paling penting ya, paling mudah ya, paling susah yang menghormati diri sendiri baru menghormati orang lain. Nah, itu akhlak ya. Dalam akhlak itu sendiri nanti Anda paham betul istilah bisa kayak gini nih. Duluan mana antara ilmu sama akhlak? Nah, sekarang kayak gitu. Kata para ahli mengatakan duluan akhlak. Karena akhlak lebih susah daripada ilmu. Orang berilmu belum tentu berakhlak, tapi kalau akhlak insya Allah pasti berilmu. Seperti itu ya, di khulqun selain dalam kejadiannya seperti itu. Ya, itulah akhlak. Akhlak wanita setahu saya lebih susah daripada laki-laki ya, dalam pemahamannya lebih detail. Kalau laki-laki sifatnya lebih banyak tanggung jawab. Tanggung jawab itulah namanya akhlak. Tapi kalau wanita lebih banyak akhlaknya menjaga diri ya semuanya ya. Menjaga diri itu ya lebih susah atau menjaga kehormatan. Ya itu intinya seperti itu ya. Jadi akhlak nanti ada akhlak yang kehidupan kita terakhirnya toleransi beragama itu puncaknya
toleransi, beda agama, beda pendapat, dan seterusnya, tapi tetap menghormati. Itulah namanya akhlak. Biasanya akhlak itu muncul pada orang yang berilmu. Dah itu sama lagi ya, orang berilmu. Ya intinya seperti itu aja materi saya yang saya sampaikan ya. Dah itu ada yang mau ditanyakan tidak? Selesai? Nggak ada? Nah, Pak, kalau mau ya, bertanya. apa Del? Misalnya kan kita buka sosial media atau enggak Instagram ya, Pak. Terus tiba-tiba di beranda itu muncul tentang zodiak gitu ya. Oh ya, terus Itu kalau kita cuma sekedar baca doang, boleh atau tidak ya, Pak? baca itu muncul ya enggak apa-apa baca. Karena tujuannya yang menarik diri. Tapi jangan percaya gitu. Termasuk kayak si siapa tadi? Adinda itu ya tadi lahirnya Jumat Kliwon itu enggak usah percaya. Ya biasa aja lah, secara baik gitu. Itu kan muncul sendiri. Baca sekedar baca. Tapi enggak usah. Tapi kalau misalkan kok pas bener ya atau betulan ya itu anggap saja biasa aja. Jangan sampai percaya betul. Ya gitu ya. Baik, Pak. Sama-sama. Ya itu ilmunya. Berarti ilmu. Kalau zodiak itu mainnya setan. Makanya kalau pas bulan Ramadan setan kan enggak ada di langit. Makanya jarang kalau pas bulan Ramadan zodiak seperti itu. Ya itu. Silakan ada lagi. Ya udah. Berarti saya mau ngomong apa lupa tadi. Akhlak lah. Ya sudah itu dulu aja. Lupa. Oke ya. Ini itu aja. Terima kasih 40 orang hadir semua. Ya sabar aja ya. Nanti kelihatannya ujiannya kapan itu ya. Ujiannya kan macam-macam. Kalau ada ujian ya nanti kita lagi berangkat. Katanya ini sekolah mau berangkat lagi, sudah tatap muka lagi. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhir aja. Ya mohon ya catat-catat aja materi-materi saya, share aja. Jadi saya baca. Terima kasih 47 mahasiswa sudah hadir. Ya saya tidak beri tugas, nanti aja ya sekalian untuk ya tugas saya yang materi baca kayak gitu aja. Ya karena tadi kita kan masih belajar Islam. Oke itu aja ya, saya cukup akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Minta tolong divalidasi ya. Salah satu. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Baik, Pak. Ya, ya. Terima kasih ya. Saya tutup semuanya. Ya, end meeting for all. Ya. Terima kasih 1, 2, 3 mati.